Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Cedini. Saya dengan NIM 441250290 dari program studi agribisnis. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait moderasi beragama, toleransi, serta bagaimana menyikapi perbedaan dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan kampus dan media sosial. Menurut saya, topik ini sangat penting karena kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun cara pandang. Perbedaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi justru harus dikelola dengan baik. Kalau tidak disikapi dengan bijak, perbedaan ini bisa memicu konflik. Namun, jika disikapi dengan moderat dan toleran, perbedaan ini justru akan menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Yang pertama, moderasi beragam. Moderasi dan toleransi dalam Al-Quran. Menurut saya, ajaran Islam dalam Al-Quran sangat jelas mendorong umatnya untuk bersikap moderat dan toleran. Dalam kehidupan sosial, salah satu prinsip penting adalah bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, bahwa menunjukkan setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih keyakinannya. Hal ini mengajarkan kita untuk menghormati pilihan orang lain tanpa harus memaksakan kehendak. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan sikap tidak berlebihan. Artinya, dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh ekstrim, baik terlalu keras maupun terlalu bebas, melainkan harus berada di tengah-tengah, yaitu bersikap bijak dan proporsional. Dalam berinteraksi sosial, kita juga diajarkan untuk berkata baik, tidak merendahkan orang lain, dan tetap menjaga adab dalam perbedaan pendapat. Menurut saya, ketika saya mencoba untuk benar-benar menghargai perbedaan, terutama dalam hal pendapat atau keyakinan, hubungan saya dengan orang lain justru lebih baik. Saya merasa lebih nyaman berinteraksi dan konflik bisa dihindari. Saya juga pernah berada dalam situasi di mana perbedaan pandangan, tetapi karena kami saling menghargai, diskusi tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan. Dari situ, saya menyadari bahwa toleransi bukan hanya teori, tapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, moderasi bukan berarti melemahkan keyakinan, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dalam beragama, di mana kita tetap teguh pada prinsip, tapi tetap menghormati orang lain. Yang kedua, sikap menghadapi perdebatan di kampus. Lingkungan kampus adalah tempat bertemunya berbagai latar belakang, sehingga perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Dalam menghadapi perdebatan, terutama yang berkaitan dengan agama atau praktik ibadah, menurut saya yang sangat penting adalah mengendalikan emosi dan menjaga sikap. Jika berada di situasi tersebut, saya akan berusaha untuk tidak langsung bereaksi secara emosional. Saya lebih memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu dan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Karena menurut saya seringkali konflik terjadi bukan karena perbedaan, tetapi karena cara penyampaian yang kurang tepat. Jika suasana mulai memanas, saya akan mencoba meredakan situasi, misalnya dengan mengalihkan pembahasan ke arah yang lebih netral atau meningkatkan bahwa tujuan diskusi adalah untuk saling memahami, bukan untuk saling menjatuhkan. Menurut saya, ketika kita bisa menahan diri dan tidak langsung terpancing emosi, suasana diskusi jauh lebih kondusif. Orang lain cenderung akan lebih menghargai kita. Sebaliknya, jika kita terbawa emosi, perdebatan kecil bisa berkembang menjadi konflik yang sangat besar. Saya belajar bahwa tidak semua perdebatan harus dimenangkan, membuktikan siapa yang paling benar. Tapi sikap dewasa dalam berdiskusi adalah ketika kita bisa berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan. Yang ketiga, mengatasi narasi negatif di media sosial. Di era digital yang saat ini, media sosial salah satu tempat yang paling sering muncul konflik, terutama terkait isu agama. Banyak sekali konten yang menyudutkan agama
atau kelompok tertentu. Seringkali adanya pemahaman yang tidak utuh, bahkan informasi yang salah. Selain itu, ada juga disebut dengan bias kognitif, yaitu kecenderungan seseorang hanya mempercayai informasi sesuai dengan pendapatnya tanpa mau melihat sudut pandang orang lain. Menurut saya, hal ini menjadi tantangan yang sangat besar, harus dihadapi dengan sikap yang bijak. Ada beberapa langkah menurut saya yang penting untuk dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan pemahaman agama. Dengan pengetahuan yang cukup, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Yang kedua, melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan. Tidak semua yang viral itu benar, jadi kita harus bisa lebih selektif. Yang ketiga, tidak gampang terpancing emosi. Konten provokatif itu memang sering dibuat untuk memancing reaksi. Jika kita ikut emosional, justru memperbesar masalah. Yang keempat, aktif menyebarkan konten positif seperti toleransi, perdamaian, dan saling menghargai. Saya pernah menemukan informasi di media sosial yang ternyata setelah dicek tidak sepenuhnya benar. Dari situ saya belajar untuk tidak langsung percaya dan lebih berhati-hati. Saya juga akan membiasakan diri untuk tidak langsung berkomentar ketika melihat sesuatu yang provokatif, karena saya sadar bahwa respon saya akan memperkeruh suasana. Bagi saya, media sosial itu seperti ruang publik, jadi setiap orang punya tanggung jawab untuk menjaga agar tetap kondusif. Kalau kita menggunakan media sosial dengan bijak, maka platform tersebut bisa menjadi sarana yang menyebarkan kebaikan, bukan konflik. Yang keempat, ada pendekatan moderasi lingkungan kelas. Untuk memperkuat sikap moderat di lingkungan kelas tanpa menghilangkan identitas keagamaan, menurut saya bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang namun konsisten. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang menekankan pentingnya saling menghormati. Ini penting sebagai dasar agar semua mahasiswa merasa aman dan dihargai. Yang kedua, mengadakan diskusi terbuka tentang keberagaman, tetapi dengan aturan yang jelas agar kondusif. Misalnya, tidak boleh menyerang secara pribadi dan harus saling mendengarkan. Ketiga, membuat kegiatan kelompok lintas latar belakang dengan bekerja sama. Mahasiswa bisa saling mengenal lebih dekat dan mengurangi prasangka. Yang keempat, membuat ruang kreativitas mahasiswa. Bisa dibuat proyek bersama seperti video kampanye toleransi, poster edukasi, atau diskusi publik. Menurut saya, ketika saya bekerja dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda, saya justru mendapatkan banyak perspektif yang baru yang sebelumnya saya nggak pernah pikirkan. Hal ini membuat saya lebih terbuka dan tidak mudah menghakimi. Saya juga merasa bahwa interaksi langsung jauh lebih efektif dalam membangun toleransi dibandingkan hanya memahami teori. Bagi saya, moderasi itu bukan berarti menghilangkan identitas, tapi bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Sebagai penutup, saya percaya moderasi dan toleransi adalah kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman. Kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Justru dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi, kita bisa tetap teguh pada keyakinan kita tanpa harus memaksakan dan merendahkan orang lain. Menurut saya, perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil seperti kita berbicara, cara merespon perbedaan, dan cara kita menggunakan media sosial. Dengan sikap saling menghormati dan bijak dalam bertindak, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.